Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan beberapa latar belakang yang mendasari dibuatnya makalah ini, serta tujuan serta batasan masalah yang kami angkat dalam membuat atau merancang makalah ini. Makalah kami berjudul Proses Kematian dan Kelahiran sebagai Rantai Markov Waktu Kontinu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti berhubungan dengan yang namanya peneliti, ilmuwan, atau beberapa metode-metode yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan para pakar. Nah, dalam kejadian ini, saya akan menjelaskan tentang metode rantai Markov dengan dua sistem. Yang pertama, ada sistem kontinu. Yang kedua, ada sistem diskrit. Yang disebut atau dimaksud sistem kontinu ialah apabila perpindahan keadaan terjadi dengan rentang waktu variabel random yang kontinu. Sedangkan sistem diskrit merupakan keadaan yang terjadi apabila perpindahan waktu diskrit atau tetap. Adapun tujuan yang kami angkat dalam pembuatan makalah ini ialah yang pertama, agar kami dapat menghitung dan mengetahui cara-cara dalam perhitungan Markov ini dari sistem kontinu ataupun sistem diskrit, dan kami pula harus bisa mengkaji serta menganalisa apa yang dimaksud dengan sistem diskrit ataupun sistem kontinu, dan serta batasan-batasan masalah yang ada dalam pembuatan makalah ini sangatlah banyak. Maka dari itu, kami memutuskan beberapa batasan masalah untuk mengerjakan makalah ini. Yang pertama, makalah ini menggunakan sistem rantai Markov yang terdapat metode kontinu dan diskrit. Yang kedua, kami menggunakan perhitungan manual atau tidak dibantu oleh software aplikasi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Geraldo Gias. Bersama saya, yuk kita bahas teori sedikit tentang Markov. Nah, teori Markov ini pertama kali ditemukan oleh Andrei Markov pada tahun 1906. Kemudian, apa sih rantai Markov itu? Rantai Markov adalah suatu teknik matematik yang biasa digunakan untuk pembuatan model bermacam-macam sistem dan proses bisnisnya. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atas dasar perubahan-perubahan dari variabel-variabel dinamis dalam waktu tersebut. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang studi kasus menggunakan rantai Markov kontinu. Yuk, simak pembahasannya. Yang ketiga ada flowchart, di mana flowchart ini merupakan langkah atau alur dari sebuah penelitian yang diawali dengan merumuskan masalah. Rumusan masalah ini merupakan hal terpenting dalam penelitian. Lalu dilanjutkan dengan menentukan batasan masalah, menentukan tujuan dari masalah, lalu menentukan studi literatur untuk menggali informasi terkait metode Markov chain, diskrit, dan kontinu. Setelah itu lalu pengumpulan data, di mana data tersebut dari jurnal yang kita modifikasi. Setelah itu pengolahan data, dan setelah pengolahan data ini, bila datanya optimal, maka dilanjutkan ke kesimpulan. Bila tidak sebaliknya, maka dilakukan lagi pengolahan data. Dan tahap yang terakhir yaitu kesimpulan dari pengolahan data tersebut. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan data dengan menggunakan cara manual. Verifikasi hasil perhitungan dari jurnal yang telah kami peroleh. Nah, studi kasusnya yaitu memilih alternatif yang paling sesuai pada pelayanan komputer di laboratorium. Setelah kami telah melakukan perhitungan secara manual, kami mendapatkan ER 0,533, ER 0,0339,
WQ 0,00194, W 0,21197, serta L 0,388. Itu hasil perolehan dari alternatif 1. Sedangkan dari alternatif kedua itu ER 0,1, W 0,066, LQ 1,98. Nah, kedua alternatif tersebut maka lebih baik menggunakan parameter, yaitu dengan menambah satu komputer yang sama dengan komputer yang lama. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari rekan saya tadi, ada beberapa kesimpulan yang kami dapat dalam pembuatan makalah ini. Dan metode rantai Markov ini dapat dikatakan diskrit apabila perpindahan keadaan terjadi dengan interval waktu diskrit yang tetap. Sebaliknya, rantai Markov dapat dikatakan kontinu apabila perpindahan keadaan terjadi dengan rentang waktu variabel random yang kontinu.